Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dengan NRP 011118400023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pekerjaan saya pada evaluasi tengah semester radiologi dan dosiometri yang diampu oleh Bapak Endarko. Langsung saja saya mulai dari yang nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 1, di situ diketahui sumber radioaktif yang memancarkan 5 kali 10 pangkat 6 neutron per second jatuh pada platform kereta api sebesar jaraknya itu 3 meter secara horizontal dari trek. Sebuah kereta itu lewat pada 80 mili per jam. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa frekuensi neutron yang menyerang penumpang pada saat yang sama. Nah, di sini itu diketahui sebesar V-trainnya itu yaitu dari sebuah kereta api yang lewat pada 80 mil per jam, itu diubah menjadi meter per second terlebih dahulu, sehingga menjadi 35,76 meter per second. Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu, karena di sini itu pada platform kereta api 3 meter secara horizontal dari trek, sehingga itu di sini digambarkan Y itu sebesar 3 meter, di mana 3 meter secara horizontal dari trek. Kemudian sebagai integralnya, karena itu kan jaraknya dari panjangnya itu panjang awal hingga panjang akhir. Sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam persamaan Fluence. Dan untuk R kuadratnya itu X kuadrat plus Y kuadrat. Dari soal, itu kan sumber radioaktif memancarkan 5 kali 10 pangkat 6 neutron per detik, di mana itu sebagai dN per dt, sudah dalam bentuk dN per dt, dan untuk PT-nya sendiri itu dN per dt dikalikan 1/4 PR pangkat 3. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam persamaan Fluence, di mana untuk rumus Fluence sendiri itu integral dari panjang awal sampai panjang akhir PT dt. Dan sesuai gambar di sini, karena di soal juga tidak diketahui panjang awalnya berapa dan panjang akhirnya berapa, sehingga bisa diasumsikan jadi panjang awalnya itu sebesar min tak hingga dan panjang akhirnya itu sebesar tak hingga. Dan PT-nya karena tadi sudah diketahui di soalnya, itu menjadi dN per dt dikalikan 1/4 PR pangkat 3 dt. Dan PR pangkat 3-nya bisa dimasukkan jadi 4pi X kuadrat plus Y kuadrat dt. Dan untuk, karena V-nya tadi kan sebesar dx per dt dan dt-nya itu bisa diubah dalam bentuk dx per V, kemudian dt-nya menjadi dx per V. Sehingga dari integral ini, dn per dt 1/4pi V itu bisa dikeluarkan, sehingga sisa integral min tak hingga sampai tak hingga 1/x kuadrat plus y kuadrat dx. Kemudian, jika ini diintegralkan, itu menjadi 1/y tan min 1 x per y. Dan untuk, karena di sini kan ada x tak hingga dan x min tak hingga. Untuk x min tak hingganya itu bisa dituliskan dalam bentuk tan theta sama dengan min tak hingga. Ini sebagai x-nya, dan sehingga theta-nya itu menjadi min pi per 2. Lalu untuk x sama dengan tak hingga itu sama seperti x min tak hingga, bedanya ini dalam bentuk positif, sehingga tinggal dimasukkan saja. Lalu ada yang sama 2pi per 2 bisa dicoret, kemudian menjadi 1/4 VY dikalikan dN per dt, di mana V-nya tadi, V-trainnya itu sebesar 35,76, itu sudah dalam meter per sekon, dan Y-nya itu sebesar 3 meter jaraknya tadi dari platform kereta api secara horizontal dari treknya tadi. Kemudian dN per dt-nya itu
sumber radioaktifnya itu sebesar 5 kali 10 pangkat 6. Kemudian hasilnya menjadi fluensnya yaitu 1,17 kali 10 pangkat 4 neutron per meter kuadrat. Kemudian yang nomor 2. Di sini di nomor 2 yaitu suruh mencari energi yang diberikan yaitu dalam energi bersih yang ditransfer atau E-net transfer dan energi transfer atau E-transfer dalam gambar jika positronnya itu dimusnahkan dalam penerbangan dengan energi kinetik sebesar 0,10 MeV. Ini sesuai gambarnya yang diketahui di soal, atau hanunya 0,51 MeV dan C-nya juga sama. Lalu dengan mengasumsikan T1 itu sebagai 0,2 MeV dan T2 itu 0,7 MeV. Karena proses anihilasi disertai energi kinetik, maka total energi kuantum pada anihilasinya itu sebesar 1,022 plus T3. Maaf, di sini saya lupa menambahkan tulisan anihilasinya. Kemudian, kita bisa mencari energinya. Karena sudah ada total energi kuantumnya, ini bisa dicari energinya, yaitu dengan rumus R in min R out plus EMR min ERM. Ini sudah rumus patennya. Dan R in-nya itu jika dimasukkan itu, R in-nya itu diketahui dalam soal itu 0, dan R out-nya itu 1,022 plus T3, dan EMR-nya itu H-1, min ERM-nya itu 0, kemudian energinya itu menjadi 0,8 MeV. Lalu untuk energi transfernya itu jika dimasukkan dalam rumus, itu ada R in min R out plus EMR. Nah, jika ini dimasukkan sesama seperti yang tadi, R in-nya 0 dan R out-nya itu sebesar T2 dan EMR-nya itu T1, sehingga energi transfernya itu sebesar 0,9 MeV. Kemudian, untuk energi bersih yang ditransfer, itu rumusnya R in min R out plus EMR, sama seperti tadi, bedanya ini yang dimasukkan yaitu R in, R out, dan EMR-nya, sehingga energi bersih yang ditransferkan itu sebesar 0,8 MeV. Kemudian yang nomor 3. Pada tabel, jadi ini sebenarnya ada tabel, tapi dalam soal saya tidak menggambarkan di sini. Yang ditanyakan itu adalah estimasi exposure rate dari 5 meter pada 1 curie yang bersumber 60 kobalt. Nah, sehingga di sini tuh diketahui bahwa L-nya itu sebesar 5 meter dan aktivitasnya itu sebesar 1 curie. Kemudian konstanta laju exposure rate-nya itu yang kobalt itu sebesar 13,2 cm2 per hour MCI. Terus untuk rumus dari konstanta laju exposure rate sendiri itu adalah L kuadrat per aktivitasnya dx per dt, di mana dx per dt-nya itu bisa diubah menjadi exposure rate. Sehingga karena yang ditanyakan itu adalah exposure rate-nya, ini bisa rumusnya itu menjadi exposure rate sama dengan konstanta laju exposure dikalikan aktivitas per L kuadrat. Sehingga tinggal dimasukkan saja menjadi exposure rate-nya itu sebesar 0,0528 R per hour, di mana R itu sama seperti C per kilogram, sehingga menjadi 2,58 kali 10 pangkat min 4 C kilogram per hour. Kemudian yang nomor 4, pertimbangkan balok 3 MeV gamare tegak lurus pada foil Fe yang sangat tipis dibandingkan dengan kisaran elektron sekunder. Yang A, berapa nilai
K itu kerma, Kc itu kerma collision, dan kerma radioaktif pada foil untuk fluensnya sebesar 5,6 kali 10 pangkat 15 foton per meter kuadrat. Mengingat di mana kalsium dan suprumnya ini diasumsikan sebagai mu Tr per rho-nya itu sebesar 0,00221 dan untuk mu Tr per rho-nya dari suprum sendiri itu 0,00211 meter kuadrat per kilogram. Kemudian untuk yang mu n per r, mu n per rho dari kalsium itu 0,0216 dan mu n per rho dari suprum itu sebesar 0,00204 meter kuadrat per kilogram. Sehingga ini bisa dicari karena di soal tadi kan pertimbangan balok 3 mega elektron volt itu sebagai energinya, di mana energi kan sama dengan Hanu. Hanu itu sebesar 3 mega elektron volt. Ini diubah menjadi joule terlebih dahulu sehingga menjadi 4,8063 kali 10 pangkat min 13 joule. Kemudian fluensnya tadi sebesar 5,6 kali 10 pangkat 15 foton per meter kuadrat. Dan di soal juga diketahui mu Tr per rho dari kalsium dan mu Tr per rho dari suprum. Maaf, di sini saya lupa menuliskan. Seharusnya di sini itu mu En per rho. Jadi ini saya lupa menuliskan di sini. Ini sudah diketahui di soal. Kemudian dengan menggunakan persamaan kerma sama dengan Pi dikali mu Tr per rho dan Pi sama dengan fluens dikalikan energi, maka dapat dicari nilai kermanya. Untuk kerma dari kalsium itu tinggal dimasukkan saja rumusnya, yaitu fluens dikalikan energi dikalikan mu Tr per rho dari kalsium, hingga kerma dari kalsium sendiri menjadi 5,94 Gray. Dan untuk kerma yang suprum ini rumusnya sama seperti pada kerma kalsium tadi, bedanya ini mu Tr per rho dalam suprum, sehingga kerma suprumnya itu menjadi 5,68 Gray. Lalu, untuk mencari kerma collision dapat menggunakan rumus kerma collision sama dengan Pi mu En per rho. Sehingga kerma collision-nya itu rumusnya hampir sama dalam seperti ini, bedanya ini untuk yang kerma suprum itu kan mu Tr per rho saja. Nah, kalau yang kerma collision itu mu En per rho. Tapi ini dalam kalsium, sehingga tinggal dimasukkan saja, hasilnya menjadi 5,81 Gray. Kemudian untuk yang suprum itu sama seperti yang kalsium, bedanya ini dalam suprum, sehingga untuk kerma collision dari suprum itu sebesar 5,49 Gray. Dan untuk kerma radioaktif itu dapat menggunakan hubungan antara kerma sama dengan kerma collision plus kerma radioaktif. Dan ini tinggal dipindahkan, sehingga untuk mencari kerma radioaktif dari kalsium itu berarti kerma kalsium dikurangkan kerma collision kalsium, sehingga hasilnya 0,13 Gray, dan untuk yang suprum itu sebesar 0,19 Gray. Kemudian yang B, ini berapa dosis yang diserap dalam foil dengan mengasumsikan tidak adanya partikel dalam insiden dari tempat lain. Nah, di sini jawabannya yaitu dosis dari radiasinya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena itu partikel itu tidak bermuatan, di mana tidak ada elektron dari luar ke dalam, sehingga tidak dapat menimbulkan efek radiasi. Untuk timbulnya efek radiasi sendiri itu kan harus ada itu yang disebut tuh kalau nggak salah itu CPE, di mana ada kesetimbangan elektronnya, ada elektron dari dalam keluar dan ada elektron dari luar ke dalam. Nah, karena di kondisi yang ini itu tidak ada elektron dari luar ke dalam, yang ada itu hanya elektron dari dalam keluar, sehingga dosisnya itu sebesar 0. Kemudian yang C, apa yang akan terjadi pada kerma collision, kerma radioaktif, dan dosis jika medan magnet itu yang kuat
diterapkan dengan garis kekuatan tergeletak pada medan. Nah, di sini nilai kerma collision dan kerma radioaktif itu tidak akan terpengaruhi dengan medan magnet yang diberikan. Karena kerma collision dan kerma radioaktif sendiri itu hanya dipengaruhi oleh energi transfer. Sedangkan untuk dosis atau D itu sendiri, maka nilainya akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Hal itu dikarenakan elektron itu akan semakin banyak yang tertarik ke dalam suatu objek jika ada medan magnet yang kuat. Intinya begitu. Nah, kemudian yang D, berapa nilai G? Untuk mencari nilai G sendiri itu dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan G sama dengan mu TR per rho dikalikan mu EN per rho. Sehingga sama seperti tadi tinggal dimasukkan saja seperti rumus yang saya sebutkan tadi. Namun bedanya untuk yang kalsium berarti dalam bentuk dalam kalsium, sehingga yang suprum juga dalam suprum, sehingga nilai dari G kalsium sendiri itu 4,736 kali 10 pangkat min 6, dan untuk yang suprum itu sebesar 4,3044 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang nomor 5, tunjukkan plot linear dan plot semi-logaritmik dari perubahan aktivitas 100 MBq sumber P32 selama waktu 3 bulan. Di sini sebelum menggambar plot itu kita harus tahu dulu aktivitas dan lambdanya. Sebelum cari aktivitas dan lambda itu di sini tuh diketahui waktunya itu sebesar 3 bulan. Sehingga kalau 3 bulan kan diubah dalam bentuk hari, berarti kita ada total 90 hari. Sehingga untuk rumus lambdanya sendiri itu ln 2 per 45 hari. 45 hari didapatkan dari T setengah, karena T-nya tadi kan sebesar 90 hari, sehingga T setengahnya itu sebesar 45 hari. Sehingga hasil lambdanya itu menjadi 1,78 kali 10 pangkat min 7 per second. Nah, karena rumus aktivitas itu N dikalikan lambda, maka bisa ditentukan N-nya itu aktivitas per lambda. Karena itu yang dicari itu dalam bentuk N0, hingga A-nya juga dalam bentuk A0 per lambda. Karena A0-nya tadi aktivitasnya itu sebesar 100 MBq, sehingga tinggal dimasukkan saja, dan lambdanya juga sudah diketahui, sudah dicari sebelumnya, sehingga N0-nya itu menjadi 5,62 unit. Kemudian untuk menggambar plotnya, maka kan bisa dengan rumus AT sama dengan A0 E pangkat min lambda T. Nah, dimasukkan saja, misalkan T itu sebesar 15 hari, sehingga A15-nya itu sebesar 79,3, A30-nya 63, dan A0-nya berarti 100. Nah, untuk menggambar plot yang linear, berarti tinggal digambarkan saja A terhadap T, sehingga ini terjadi grafiknya itu bentuknya tuh meluruh lah, intinya begitu. Kenapa luruh? Karena A0 itu lebih besar dari A1, lebih besar dari A2, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang semi-logaritmik sendiri, ini itu nilai aktivitasnya itu cuma sampai 3 bulan, tidak sampai 0. Karena apa tadi yang di soal tadi ya, itu dia, maaf, yang di soal tadi kan dia itu sumber P32 selama waktu 3 bulan. Jadi dia batasannya itu sampai 3 bulan saja. Sehingga grafiknya seperti ini, dan A90 sendiri itu 25,00. Kemudian yang nomor 6, sebuah sumber 137 CS diukur dan laju cacahannya itu sebesar 0,45
kali 10 pangkat 6 pulse per menit dengan energi sebesar 0,662 megaelektronvolt. Berapakah cacahan per menit untuk foton berenergi antara 30 dan 40 keV? Anggap detektor itu menghitung setiap foton ke 10 tanpa energi. Hitung juga aktivitas sumber. Kemudian di sini tuh bisa dituliskan E1-nya itu sebesar 0,662 megaelektronvolt dan E2-nya sebesar 35 keV. Kenapa? Karena kan tadi di antara 30 dan 40 keV. Mas, ini nolnya tidak terfoto, tidak tahu kenapa nolnya hilang. Harusnya ini 40 keV sehingga E2-nya itu sebesar 35 keV. Nah, untuk daya radiasinya itu rumusnya itu W sama dengan E dikalikan A per M, di mana M itu sebagai massa standar sumber dan W1 sama dengan W2 karena sumber itu sama-sama dari 137 CS atau ya gitu. Nah, terus sehingga tinggal dimasukkan saja rumusnya karena W tadi kan E dikalikan A per M, berarti ini menjadi untuk W1 dan W2-nya berarti menjadi E1 dan A1 dan W2-nya itu menjadi E2 dan A2. Sehingga tinggal dimasukkan saja karena E-nya tadi sudah diketahui dan untuk A2-nya itu menjadi 8,511 kali 10 pangkat 6 puls per menit. Dan untuk aktivitasnya karena aktivitas sumber berarti kan A0 itu berarti A2 per 10 karena kan tadi dianggap detektor itu menghitung setiap foton ke 10 tanpa energi berarti dia per 10 dikalikan 1 per 60 sehingga menjadi 1,4185 kali 10 pangkat 4 puls per second. Oke, karena sudah habis, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dan kurangnya kelengkapan dalam menyampaikan penjelasan saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.